Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bertekun dalam Iman. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, untuk menjadi kuat ada banyak cara, dan untuk menjadi berhasil ada banyak cara. Namun firman Tuhan mengajarkan, yaitu bertekun dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang menganjurkan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang dan tidak digeserkan dari pengharapan Injil. Kalimat ayat ini luar biasa, saling menguatkan satu kata dengan kata yang lain. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita bertemu kata bertekun dengan teguh, tidak bergoncang, tidak tergeser dari pengharapan Injil. Kalimat dari ayat ini sungguh sangat melengkapi. Seseorang yang teguh, yang tekun di dalam iman, dia akan teguh. Orang yang tekun dalam iman, dia tidak tergoncang. Orang yang tekun dalam iman, dia tidak digeserkan oleh apapun dari pengharapan Injil. Mengapa demikian? Ini yang diberitakan oleh Paulus, yang dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit. Yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang iman dan aspek-aspek lain seringkali dikontraskan oleh dunia. Iman itu adalah bagian spiritual yang tidak ada mengaitnya dengan dunia. Kita hidup dalam dunia, jangan bicara tentang iman. Tetapi ada kelompok orang tertentu terlalu banyak bicara iman lalu mengabaikan dunia. Sementara kalau kita berbicara iman, itu adalah sebuah kepercayaan kepada Allah di dalam segala aspek. Hubungan relasi kita dengan Tuhan itu iman. Tetapi di dalam penciptaan seluruh alam semesta yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di seluruh alam di bawah langit, itu pun Tuhan yang menciptakan. Sehingga berbicara tentang iman itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang spiritual. Kita makan itu dari iman, kita minum itu karena iman percaya kita, semua Tuhan yang menyediakan. Semua Tuhan yang memberikan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa makan, tanpa Tuhan kita tidak bisa minum, tanpa Tuhan kita tidak bisa bekerja, tanpa Tuhan kita tidak bisa bersekolah, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Semua keberadaan yang ada di alam semesta ini karena iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjadikan. Sebagian orang yang tidak mempercayai Tuhan atau disebut dengan ateisme, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu ateis A. Teis itu dari theo, jadi A itu tidak. Dan teis itu adalah ketuhanan. Orang yang tidak mempercayai Tuhan, dia tidak akan punya iman. Sekalipun mungkin dia cerdas, sekalipun mungkin dia punya karakter, sekalipun dia seorang pejuang. Banyak orang-orang hebat tetapi tidak mempercayai Tuhan. Tapi banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan. Tatkala memisahkan dunia dengan hal-hal rohani secara terpisah, dia menjadi kelompok ekstrim tertentu. Sahabat seperjalanan, suatu kita mensekolahkan anak dan cucu kita, itu bagian daripada iman. Kita mempercayai bahwa anak itu akan tumbuh dengan cerdas tatkala belajar, dan proses belajar pun itu dari Tuhan. Otak yang diciptakan oleh Tuhan yang ada di manusia, itu pun dari Tuhan. Sehingga bertekun di dalam iman sesungguhnya di dalam segala aspek. Mempercayai Allah yang menciptakan, yang menyediakan, yang mengendalikan, dan yang kemudian meminta pertanggungjawaban untuk semua yang kita lakukan di dalam dunia ini. Itu adalah iman. Sehingga iman percaya tidak bisa dipilah antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, antara iman dan pengetahuan. Suatu kita bisa belajar matematika, melihat dengan cara luar biasa rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika, rumus-rumus teknologi, astronomi, meteorologi, itu semua dari Tuhan. Keilmuan yang dimiliki oleh Tuhan itu adalah keilmuan yang luar biasa. Sehingga alam semesta yang sedemikian luas ini diciptakan oleh satu pribadi. Dan itulah iman percaya kita. Dalam pengakuan iman rasuli, apa yang diucapkan? Aku percaya kepada Allah, Khalik
langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang menderita di atas kayu salib, dan kepada Roh Kudus, percaya kepada gereja yang percaya kepada akhir zaman, percaya kepada kebangkitan orang mati, percaya juga kepada seluruh alam yang diciptakan oleh Tuhan itu dipelihara, dijaga, dijadikan, diberikan sebuah tuntunan, patokan untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Sahabat seperjalanan, iman juga menciptakan karakter, iman juga menciptakan ketaatan, dan iman seyogianya direspon oleh kita dengan kekudusan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, menghindari berbagai macam dosa. Maka orang beriman tidak serta-merta hanya bicara tentang baca Alkitab, berdoa dan rajin ibadah dan rajin perpuluhan, tapi itu akan wujud di dalam bentuk manusia-manusia baru. Karena iman yang percaya kepada Tuhan Yesus diwujudkan, bagaimana kehidupan kita pun sebagai orang-orang beriman dalam realita keseharian. Orang-orang beriman itu tidak akan berdusta. Orang-orang beriman itu berjuang tidak akan mengkhianati. Orang-orang beriman akan terus belajar setia. Orang-orang beriman berkapasitas profesional dan bisa dipercaya tatkala diberikan tanggung jawab. Orang-orang beriman tidak akan main belakang. Hidupnya apa adanya, tulus, jujur, sungguh-sungguh. Itu yang disebut dengan orang-orang yang bertekun di dalam iman. Tidak digeserkan oleh cobaan. Karena uang kita menggadaikan iman, karena kekasih pacar kita menggadaikan iman, karena pihak kita ketiga kita menggadaikan iman, karena kemudahan kita menggadaikan iman. Itu bukan orang yang bertekun di dalam iman. Karena orang yang bertekun di dalam iman, dia tidak geserkan, dia tidak bergeser, dia tidak bergoncang, dia tidak geser ke kiri ke kanan, miring ke kiri ke kanan, maju ke kiri ke depan ataupun ke belakang. Dia tetap dipatokkan, berdiri teguh di atas firman. Karena iman itu mempercayai Allah. Karena iman juga melakukan kehendak Allah. Karena iman juga dia meyakini bahwa seluruh aspek dalam hidup ini tidak ada penguasa yang lebih besar daripada Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Kristus yang sudah mati rela di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Karena iman kita punya pengharapan, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah kesepian, kita tidak mudah depresi. Kita tidak mudah digoncangkan, kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak mudah menyalahkan, apalagi menghakimi orang lain. Sehingga orang yang bertekun di dalam iman, seluruh aspek hidupnya sebagai orang-orang beriman. Orang yang beriman itu murah senyum, orang yang beriman itu tidak membedakan, orang yang beriman itu tidak rasis. Karena suku, agama, karena faktor ekonomi, karena kedudukan sosial. Dia tahu dengan jelas di dalam iman percaya, di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Di hadapan Tuhan semua kita pendosa. Di hadapan Tuhan semua berharga di mata Tuhan. Sehingga seorang yang tekun beriman, hidupnya pun akan menjaga, menghargai orang lain, memberikan apresiasi, mengasihi orang lain, menjalankan misi daripada Kristus. Bagaimana dunia ini bisa terbuka, menerima keselamatan dalam Kristus, menerima berkat-berkat anugerah juga dari yang datang dari Allah Bapa. Sahabat seperjalanan bertekun dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bertekun di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.